Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizi Ahmad Agim dari Prodi Manajemen, dan sekarang saya akan mempresentasikan UAS dari Matematika MJ102. Sebelumnya izin Ibu, di sini saya di beberapa slide saya menggunakan gambar untuk membuat akar karena saya tidak bisa atau tidak mengetahui cara membuat atau cara mengetik akar pada saat membuat PPT. Pada soal nomor 1, hitunglah turunan pertama dari fungsi berikut ini. Bagian A, Y sama dengan 12 akar dari X ditambah dengan 11 per X. Kemudian bagian B, Y sama dengan 8X pangkat 6 tambah dengan 1 per X pangkat 6. Bagian C, Y sama dengan 14X kurang 9 per X tambah dengan 21 per X pangkat 4. Untuk jawaban bagian A adalah Y sama dengan 12 akar dari X tambah dengan 11 per X. Kemudian Y sama dengan 12X pangkat 1 per 2 ditambah dengan 11X negatif 1. Kemudian Y aksen sama dengan 12 dikalikan dengan 1 per 2 X pangkat negatif 1 per 2 ditambah dengan 11 negatif 1 X negatif 2 X pangkat negatif 2. Kemudian hasil akhirnya Y aksen sama dengan 6X pangkat 1 pangkat negatif 1 per 2 dikurangi dengan 11X pangkat negatif 2. Kemudian selanjutnya bagian B, Y sama dengan 8X pangkat 6 tambah dengan 1 per X pangkat 6. Kemudian Y sama dengan 8X pangkat 6 ditambah dengan X pangkat negatif 6. Kemudian menjadi Y aksen sama dengan 8 dalam kurung 6 X pangkat 5 ditambah dengan negatif 6 X pangkat negatif 7. Kemudian hasil akhirnya Y aksen sama dengan 48 X pangkat 5 dikurangi dengan 6 X pangkat negatif 7. Kemudian lanjut di bagian C. Y sama dengan 14X dikurangi dengan 9 per X ditambah dengan 21 per X pangkat 4. Y sama dengan 14X dikurangi dengan 9X pangkat negatif 1 ditambah dengan 21 X pangkat negatif 4. Kemudian menjadi Y aksen sama dengan 14 dikurangi dengan 9 kali minus 1 X pangkat negatif 2 ditambah dengan 21 kali negatif 4 X pangkat negatif 5. Kemudian Y aksen sama dengan 14 tambah dengan 9X pangkat negatif 2 dikurangi dengan 84X negatif 5. Lanjut pada soal nomor 2. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 3000 dikurangi dengan 6Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi dengan 73,5Q pangkat 2 tambah dengan 2400Q ditambah dengan 4000. Hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Jawabannya diketahui P sama dengan 3000 dikurangi dengan 6Q. Fungsi biaya C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi dengan 73,5Q kuadrat ditambah dengan 2400Q ditambah dengan 4000. Ditanya laba maksimum. Pertama di sini membuat bentuk fungsi permintaan. Rumus total revenue-nya adalah TR sama dengan P kali Q. TR sama dengan 3000 kurangi dengan 6Q. TR sama dengan 3000Q dikurangi dengan 6Q kuadrat. Kemudian bentuk fungsi laba atau P. P sama dengan TR dikurangi dengan C. P sama dengan 3000Q dikurangi dengan 6Q kuadrat dikurangi dengan Q pangkat 3 dikurangi dengan 73,5Q kuadrat ditambah dengan 2400Q ditambah dengan 4000. Kemudian digabungkan yang sejenisnya. 3000Q dikurangi dengan 2400Q sama dengan 600Q. Kemudian negatif 6Q kuadrat ditambah dengan 73,5Q kuadrat sama dengan 67,5Q kuadrat, sehingga Q sama dengan negatif Q pangkat 3 ditambah dengan 67,5Q kuadrat ditambah dengan 600Q dikurangi dengan 4000. Kemudian diturunkan fungsi laba tersebut. I aksen sama dengan negatif 3Q kuadrat ditambah dengan 135Q ditambah dengan 600. Untuk syarat maksimumnya I aksen sama dengan 0. Kemudian negatif 3Q kuadrat ditambah dengan 135Q ditambah dengan 600 sama dengan 0. Kemudian dibagi semuanya dengan minus 3 agar lebih sederhana. Q kuadrat dikurangi dengan 45Q dikurangi dengan 200 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan. Q dikurangi dengan 50. Q ditambah dengan 5 sama dengan 0, sehingga Q sama dengan 50, Q sama dengan negatif 5, kemudian tidak dipakai karena mungkin negatif. Produksi maksimal adalah Q sama dengan 50.
Maka hitungan laba maksimumnya adalah Pi sama dengan negatif 50 pangkat 3 ditambah dengan 67,5 dikalikan dengan 50 kuadrat, kemudian ditambah dengan 600 dikalikan dengan 50 dikurangi dengan 4000. Maka dihitung satu persatu menjadi 50 pangkat 3 sama dengan 12.500 sama dengan 125.000. Kemudian 50 pangkat 2 atau 50 kuadrat sama dengan 2.500. Maka Pi sama dengan negatif 125.000 ditambah dengan 168.750 tambah dengan 30.000 dikurangi dengan 4.000. Kemudian Pi sama dengan 69,750. Maka jawaban akhirnya adalah produksi optimal Q sama dengan 20 Q. Untuk laba maksimumnya adalah Pi sama dengan 69,750. Kemudian untuk soal nomor 3, jika diketahui fungsi biaya marginal adalah MC sama dengan Q kuadrat dikurangi dengan 42Q ditambah dengan 200, maka tentukanlah fungsi biaya total C jika biaya tetap 900. B, besarnya biaya total jika Q sama dengan 12. Maka diketahui MC sama dengan Q kuadrat dikurangi dengan 42Q ditambah dengan 200. Biaya tetapnya FC sama dengan 900. Yang diminta adalah A, fungsi biaya total C, B, biaya total saat Q sama dengan 12. Bagian A, C sama dengan integral dari Q kuadrat dikurangi dengan 42Q ditambah dengan 200 dQ. Kemudian integral satu persatu. Integral dari Q kuadrat dQ sama dengan Q pangkat 1 per 3. Kemudian integral dari negatif 42 Q dQ sama dengan negatif 21 Q kuadrat. Kemudian integral dari 200 dQ sama dengan 200 Q. Sehingga menjadi C sama dengan Q pangkat 3 per 3 dikurangi dengan 21 Q kuadrat ditambah dengan 200 Q ditambah dengan K. Maka K sama dengan 900. Maka total fungsi biayanya adalah C sama dengan Q pangkat 3 per 3 dikurangi dengan 21 Q kuadrat ditambah dengan 200 Q ditambah dengan 900. Kemudian lanjut ke bagian B, C sama dengan 12 per 3 dikurangi dengan 21 dikalikan dengan 122 ditambah dengan 200 dikalikan dengan 12 ditambah dengan 900. Kemudian dihitung satu persatu. 12 pangkat 3 sama dengan 1728. Kemudian 1728 per 3 sama dengan 576. 12 kuadrat sama dengan 144, kemudian 21 kali 144 sama dengan 3024, kemudian 200 kali dengan 12 sama dengan 2400. KC sama dengan 576 dikurangi dengan 3024 ditambah dengan 2400 ditambah dengan 900. KC sama dengan 852. Lanjut ke soal nomor 4. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 30 dikurangi dengan 0,5Q, fungsi penawaran P sama dengan 5 ditambah dengan Q, maka ditanya surplus konsumen saat keseimbangan. Untuk jawabannya, titik keseimbangan pasar P atau permintaan sama dengan P atau penawaran. 30 dikurangi dengan 0,5Q sama dengan 5 ditambah dengan Q. Kemudian dipindahkan, 30 dikurangi dengan 5 sama dengan Q tambah 0,5Q. Kemudian 25 sama dengan 1,5Q. Q sama dengan 25 per 1,5. Q sama dengan 16 per 67. Kemudian dicari harga keseimbangan. Institusi ke arah salah satu fungsi. P sama dengan 5 ditambah dengan Q, P sama dengan 5 ditambah dengan 16,67, P sama dengan 21,67. Kemudian dicari harga maksimum atau intercept permintaan. Surplus konsumen adalah luas segitiga antara kurva permintaan dan harga, kemudian keseimbangan. Kemudian dicari harga maksimum saat Q sama dengan 0. Maka P sama dengan 30 dikurangi dengan 0,5 dalam kurung 0, P sama dengan 30. Kemudian dihitung surplus konsumen. Untuk rumus luas segitiganya, PS sama dengan 1/2 dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Alas sama dengan Q keseimbangan sama dengan 16,67. Untuk tingginya sama dengan 30 dikurangi dengan 21,67 sama dengan 8,33. Maka CS sama dengan 1/2 dikali dengan 16,67 kalikan dengan 8,33. Maka CS sama dengan 69,44. Maka untuk hasilnya titik keseimbangan Q sama dengan 16,67, untuk P 21,67. Untuk surplus konsumen CS sama dengan 69,44. Kemudian dilanjutkan dengan soal nomor 5. Perusahaan Adidas membuat sepatu dan tas. Perusahaan tersebut telah membuat model program non-linear. Berikut ini untuk menentukan jumlah optimum sepatu
X1 dan tas X2 untuk produksi harian guna memaksimalkan laba. Berdasarkan hambatan mengenai persediaan bahan maksimum, Z sama dengan $290, X1 dikurangi dengan 7X1 kuadrat ditambah dengan 170 X2 kemudian dikurangi dengan 4X2 kuadrat. Terbatas pada 30 X1 ditambah dengan 20 X2 sama dengan 900 PT bahan. Kemudian tentukan solusi optimal model ini dengan menggunakan metode perkalian Lagrange. Lanjut ke bagian pengerjaannya. Bentuk fungsi Lagrange, L sama dengan 290 X1 dikurangi dengan 7 X1 kuadrat ditambah dengan 170 X2 dikurangi dengan 4 X2 kuadrat ditambah dengan lambda 900 dikurangi dengan 30 X1 dikurangi dengan 20 X2. Kemudian turunan parsial, turunkan terhadap X1. AL per AX1 sama dengan 290 dikurangi dengan 14 X1 dikurangi dengan 30 lambda sama dengan 0. Kemudian turunkan terhadap X2. AL per AX2 sama dengan 170 dikurangi dengan 8 X2 dikurangi dengan 20 lambda sama dengan 0. Kemudian turunkan lambda untuk kendala. 900 dikurangi dengan 30 X1 dikurangi dengan 20 X2 sama dengan 0. Lanjut sistem persamaan dari persamaan pertama. 290 dikurangi dengan 14 X1 dikurangi dengan 30 lambda sama dengan 0. Kemudian dari persamaan kedua, 170 dikurangi dengan 8 X2 dikurangi dengan 20 lambda sama dengan 0. Kemudian disederhanakan dengan eliminasi lambda. 580 dikurangi dengan 28 X1 sama dengan 60 dikurangi dengan 60 lambda sama dengan 0. 510 dikurangi dengan 24 X2 dikurangi dengan 60 lambda sama dengan 0. 70 dikurangi dengan 28 X1 ditambah dengan 24 X2 sama dengan 0. 70 sama dengan 28 X1 dikurangi dengan 24 X2. Kemudian 35 sama dengan 14 X1 dikurangi dengan 12 X2. Maka gunakanlah kendala 30 X1 ditambah dengan 20 X2 sama dengan 900. 3X1 ditambah dengan 2X2 sama dengan 90. Dan kemudian lanjut untuk soal nomor 6. Diketahui TC sama dengan Q pangkat 3 dikurangi dengan 90 Q kuadrat ditambah dengan 2800 Q ditambah dengan 56.500. Ditanya pada tingkat produksi berapa biaya minimum, kemudian berapa marginal cost minimum tersebut. Untuk pengerjaannya, marginal cost MC sama dengan DTC per DQ. MC sama dengan 3Q kuadrat dikurangi dengan 180 Q ditambah dengan 2800. Untuk titik X dan biaya totalnya DTC sama dengan 0 per DQ. 3Q kuadrat dikurangi dengan 180 Q ditambah dengan 2800 sama dengan 0. D sama dengan negatif 180 kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 2800. D sama dengan 32.400 dikurangi dengan 33.600. D sama dengan negatif 1.200. Kemudian lanjut pada titik minimum marginal. MC sama dengan 3Q kuadrat dikurangi dengan 180 Q ditambah dengan 2800. Karena ini fungsi kuadrat, maka A sama dengan 3 lebih besar dari 0, maka minimum terjadi di titik puncak parabola. Q sama dengan negatif B per 2A, A sama dengan 3, B sama dengan negatif 180, Q sama dengan negatif 180 per 2 dalam kurung 3. Q sama dengan 180 per 6, Q sama dengan 30. Lanjut tingkat produksi yang menyebabkan biaya minimum melalui MC sama dengan Q sama dengan 30, marginal cost minimumnya MC sama dengan 100. Baik, sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf karena kebetulan saya tidak ada basic matematika sama sekali. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.